to hurt me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ron Study di channel Kizim Digital Trainer. Di video kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan yang mungkin sering terjadi di para pemain Facebook Ads ya, baik itu pemula ataupun mungkin yang sudah master juga terkadang suka mengalami permasalahan ini. Apa? Tidak menghasilkan alias boncos. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan buat subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Komennya apa? Komennya tentunya bertanya ataupun berdiskusi seputar Facebook Ads dan juga digital marketing. Baik, kita langsung saja. Ketika iklan di FB Ads atau Facebook Ads tidak menghasilkan, banyak penyebabnya ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan iklan kita itu boncos. Dan untuk bisa mengetahui apakah iklan kita, bagaimana iklan kita itu bisa tidak menghasilkan, kita bisa melihat, kita bisa cek di bagian-bagian berikut. Nah, apa saja? Pertama, produk. Yang kedua, target market. Yang ketiga, landing page. Dan yang keempat adalah ads kreatif. Nah, dari keempat ini kita bisa mengetahui apa gitu penyebabnya. Mungkin bisa saja dari ads kreatifnya yang kurang menarik gitu. Jadi promosinya itu kurang greget gitu. Bisa juga dengan landing page yang tidak convert gitu. Jadi ketika orang masuk ke landing page kemudian melihat landing page-nya itu ini apa sih gitu. Jadi penjelasan yang ada di landing page-nya itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi istilahnya kalau kata Sundanya teka hati gitu kan gitu. Jadi tidak sangat sulit untuk dipahami atau sulit untuk dimengerti gitu. Atau juga bisa juga dari target market yang kurang tepat ya. Dan kemudian target market sudah tepat, kemudian landing page-nya itu sudah bagus ya, sudah convert, tapi tetap saja tidak menghasilkan. Mungkin bisa saja dari ads kreatifnya yang kurang menarik. Tapi ini semua yang 3 poin ini sudah tepat, tapi produknya tapi tetap tidak ada penjualan gitu, maksudnya tidak ada penjualan ya, mungkin kemungkinan produknya ya memang belum cocok untuk diiklankan di Facebook Ads gitu. Jadi sebelum kita beriklan di Facebook Ads, maka tahapannya itu kalau kita mau menganalisa pertama dari bawah dulu ya, dari nomor 4 ads kreatif, landing page, target market, dan terakhir produk. Tapi kalau kita mau memulai, maka harus mulai dari produk terlebih dahulu. Mulai dari target market, salah. Kita mulai dari target market terlebih dahulu. Marketnya kita cari target market yang tepat, yang menghasilkan, yang memang benar-benar banyak gitu. Jadi target market yang scalable ya, seperti itu. Kemudian setelah dapat target marketnya, kemudian kita tentukan produknya. Setelah itu baru kita membuat landing page, kemudian terakhir kita membuat media promosi atau ads kreatif, mulai dari video dan juga copywritingnya yang
powerful, yang benar-benar bikin orang ketika melihat iklan kita langsung mereka itu berhenti gitu. Nah, kebanyakan yang beriklan itu terkadang mereka itu mengabaikan yang ini, yang kreatif. Jadi sebagus apapun produk kita, sehebat apapun produk kita, kalau promosinya itu kurang greget, kurang menarik, tidak tidak bisa menggambarkan secara detail dalam dalam sebuah video ataupun gambar ya, atau foto gitu, atau copywritingnya itu akan sulit untuk bisa orang melihat landing page kemudian tertarik dengan produk kita gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan kan, eh, dari mata turun ke hati gitu ya. Jadi dari mata kita melihat dulu kan. Pertama kita melihat, wah gambarnya ini apa nih gitu kan. Pas scroll scroll ternyata ada sesuatu yang menarik perhatian mata kita. Setelah itu dibaca, wah ini ada ini gitu ya. Oke, kita lihat ya. Facebook misalkan ya, kita masuk ke Facebook, kemudian bentar. Nah ceritanya gini ya, kita melihat Facebook, kemudian kita scroll scroll ke bawah ya, scroll terus saja lagi gini-gini, ternyata ada iklan nih yang menarik gitu. Mana iklannya? Belum kelihatan. Nah atau misalkan lagi ini, wah ini apa ini gratis ya gitu kan. Nah ada iklan yang menarik, akhirnya apa, diklik tuh iklannya ya, diklik iklannya karena menarik. Setelah itu baru mereka itu melihat landing page-nya. Kemudian dari landing page-nya itu ada yang namanya misalkan ini, wah apa gitu, lihat ke bawah ya, dibaca-baca sampai sehep. Nah pas lihat penawarannya kurang menarik, akhirnya eh, kejadi gitu. Makanya itu ada itu mungkin bisa dari landing page gitu. Nah kita bisa mengetahui, mungkin teman-teman bertanya, terus bagaimana cara kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui, oh ini masalahnya di landing page ya, atau oh ini eh, masalahnya di ads kreatif gitu, atau di target market. Nah kita bisa melihat di yang namanya metrik ya, di dapur iklan ya, dapur kita ketika mengiklan ya. Nah, kita masuk. Nah, kita pakai yang personal aja ya supaya cepat. Kalau kita ini udah nggak berlibat. Nah, di sini ya. Nah, ini gitu. Jadi kita bisa melihat di metrik ini gitu. Apakah iklan kita itu bagus atau tidaknya, kita bisa melihat data-data yang ada di sini. Kalau misalkan jangkauannya sedikit, orang yang klik gitu kan, yang kliknya itu sedikit, berarti dari landing page, atau bukan landing page ini ya, misalkan di sini jangkauannya sedikit, berarti kemungkinan di ads kreatif gitu.
Kalau misalkan click outbound-nya banyak, tapi landing page view-nya, nah tayangan halaman landas atau LPV atau landing page view-nya itu sedikit, tapi di sininya banyak, berarti di landing page-nya. Nah, kemudian jadi dari apa yang ada di sini, data-data yang ada di sini itu bisa kita ketahui gitu. Permasalahannya itu sampai iklan kita itu gak menghasilkan itu karena apa gitu. Apakah karena produknya, apa karena landing page-nya, atau mungkin karena emang produknya itu kurang cocok, itu bisa kita lihat di sini ya. Dan tentunya teman-teman kalau belum paham ya dari fungsi, kemudian bagaimana cara membaca data di metrik ini, ya mungkin bingung gitu kalau melihat ya, angka-angka ngapain ini gitu, angka apa gitu kan ya, seperti itu. Jadi ada materi khusus untuk pembahasan tentang ini yang lebih jauh, yang lebih dalam lagi. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, tentunya bisa mengikuti kelas saya gitu kan. Bisa mengikuti kelas eh, Easy Meta Edge Conversion Mastery ya, bisa mengikuti itu. Dan nanti teman-teman nggak usah khawatir, pasti akan dibimbing sampai bisa menghasilkan. Tentunya ya harus benar-benar mengikuti pembelajarannya ya, seperti itu. Nah, jadi eh, kita tidak bisa mengatakan, oh kalau ngiklan di Facebook itu sebenarnya mah hanya sebuah hayalan. Sebenarnya ini ya, kita nggak bisa menyalahkan gitu, nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena kembali lagi gitu. Jadi ilmu marketingnya itu berjalan walaupun kita menggunakan Facebook Ads ya. Karena Facebook Ads atau Instagram Ads itu semua hanya sebuah tools, hanya sebuah perangkat yang berfungsi untuk membantu gitu ya, untuk membantu kita dalam eh, mendapatkan mendapatkan apa namanya, audien ya, untuk mendapatkan audien sebanyak-banyaknya. Karena kalau mendatangkan orang dan secara organik tentunya akan lebih lama. Nah, supaya lebih cepat kita menggunakan iklan berbayar ya, paid traffic gitu. Jadi traffic yang berbayar, yaitu menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Tapi bukan hanya sekedar mendatangkan, tapi harus, nah di situ ilmu marketingnya itu ya, ilmu digital marketingnya tuh harus benar-benar eh, berjalan gitu. Supaya apa? Mulai dari copywriting dan sebagainya. Supaya apa? Supaya iklan kita itu benar-benar bisa menghasilkan. Baik, eh itu saja untuk pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan untuk seputar yang pembahasan ini, silakan silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Begitu saja, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.